Hey guys, welcome to Daily Update. Yap, di video kali ini kita akan mengupdate Spider-Man keempat. Kalau sebelumnya gue bilang bahwa Sony dan juga Marvel ini lagi berantem soal ide kreatif tentang cerita dari Spider-Man keempat. Sony pengen multiverse yang lebih besar lagi, lebih wah lagi. Sedangkan Marvel pengen yang Peter Parker itu lebih sederhana. Itu tektokan nggak ketemu gitu ya. Tapi sekarang mulai menemukan titik terang. Sony juga Marvel udah mulai baikan. Spider-Man keempat kabarnya sedang dikerjakan mulai dari pengembangan skrip dan sebagainya dan akan memulai syuting di sekitar bulan September juga Oktober ini. Dan wow, itu menarik banget. Tapi memang sutradara bukan lagi Jon Watts. Gue nggak ngerti kenapa Jon Watts meninggalkan proyek Spider-Man yang melambungkan namanya ini. Bahkan dia juga keluar dari proyek Fantastic Four. Mungkin ya selek-selekan juga nggak cocok dengan jalan ceritanya kali ya. Lagi-lagi kita menghormati keputusan dari Jon Watts dan thank you banget sudah mengerjakan Spider-Man 1, 2, 3 versi MCU dan juga Sony. Dan kali ini kandidat paling menonjol dan juga paling besar dielu-elukan para fans untuk menyutradarai dari Spider-Man keempat ini adalah sosok Justin Lin. Menurut gue Justin Lin juga salah satu sutradara yang sangat layak kalau memang Spider-Man keempat ini akan terus dilanjutkan. Nah, kita balik lagi ke cerita dari Spider-Man keempat. Desas-desus angin surga, rumor-rumornya mengatakan kalau cerita dari Spider-Man keempat akan setuju dengan ide dari Marvel dan juga kita juga sebenarnya bahwa ceritanya akan mengusung kesederhanaan dari Peter Parker dan kehilangan identitas dari seorang Peter Parker setelah dimantra-mantrai, dijampi-jampi oleh dukun Doctor Strange itu ya, dimana semua orang lupa kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man, tapi orang tidak lupa kalau Spider-Man itu ada, ngerti ya dimana gitu ya. Nah, intinya adalah Peter Parker benar-benar hopeless dan identitasnya kehilangan. Dia biasanya dikenal, tapi di sini benar-benar ya kayak menjaga jarak dan punya dunia baru. Nah, dunia baru inilah yang gue tunggu-tunggu banget. Apakah dia masih bertemu dengan dunia lamanya atau justru dia bertemu dengan Black Cat misalnya? Itu salah satu yang gue tunggu juga gitu ya. Tapi berita terbaru yang mengatakan kalau Zendaya juga akan kembali bergabung di Spider-Man keempat. Nah, kalau Zendaya masih bergabung, artinya hubungan antara keduanya masih terus dieksplor dong. Apalagi di terakhir di ending dari Spider-Man No Way Home, Peter Parker pengen berusaha menjelaskan kepada Zendaya sebagai MJ bahwa dia itu adalah Peter Parker, adalah Spider-Man, dulu dia adalah sahabat. Akhirnya karena dia nggak pengen sahabatnya ini luka-luka dan juga menimpa hal-hal seperti di film-film sebelumnya, akhirnya dia melupakan semua itu dan mencoba untuk pura-pura tidak mengenal si MJ ini guys. Jadi membuat pacarnya ini juga bebas dari beberapa beban, salah satunya juga mereka berhasil masuk ke universitas gitu ya. Nah, Peter Parker juga akan diceritakan akan masuk ke universitas tapi beda dengan MJ. Ini benar-benar menarik sih, gue menantikan cerita-cerita klasik dari Spider-Man sebenarnya. Karena memang update dari Spider-Man keempat ini benar-benar sedikit banget, jadi kita agak susah nih untuk mengeksplor bagaimana ceritanya nanti gitu. Tapi meskipun udah kebayang, kita tunggu aja gimana kelanjutan dan juga bocoran yang diberikan oleh Sony ataupun Marvel. Tapi kita juga dapat kabar juga desas-desus rumor terbaru kalau karakter Mr. Negatif akan join di Spider-Man keempat. Selanjutnya yang bikin gue seneng juga adalah Scorpion kabarnya akan masuk juga ke film Spider-Man keempat. Dan yang terakhir juga yang bikin gue seneng bahwa simbiot yang tertinggal di Spider-Man No Way Home ini akan punya peranan yang cukup penting meskipun cuman muncul di beberapa bagian ending saja, tapi itu akan men-set up bagaimana masa depan dari Spider-Man Tom Holland selanjutnya. Iya, gue tahu bahwa Venom Last Dance itu akan segera dirilis juga. Sekarang juga mereka sedang proses syuting. Baju yang dipakai Eddie Brock juga sama dengan baju Spider-Man No Way Home. Tapi gue bener-bener kayak patah semangat kalau bener-bener mengharapkan Spider-Man Sony itu sekarang udah dimunculkan Tom Holland tuh bener-bener gue nggak mau berharap lebih gitu ya, karena agak masih jauh banget gapnya gitu ya. Dan lagi-lagi di sini Venom Last Dance sendiri ceritanya masih nggak ada menyangkut paut ke Spider-Man MCU. Jadi kalian jangan berharap dulu kalau inilah waktunya kalau Spider-Man Tom Holland pindah ke Sony, itu belum, masih jauh banget. Kayaknya Sony juga Marvel pengen memilking yang gitu, pengen mengeksplor lebih jauh lagi terkait dengan dunia dari Spider-Man ini di MCU aja. Bahkan ada desas-desus lagi kalau Sony pengen memasukkan karakter Miles Morales live action di Spider-Man-nya MCU. Jadi ya agak jauh kalau mau membandingkan juga memasukkan Venom di sini. Jadi ya gimana gitu ya. Bahkan gue takutnya Venom versi di mereka ini nanti bakal berbeda karena simbiot ini akan merasuki orang lain yang akan menjadi penjahat di Spider-Man dari Tom Holland. Nah, itu yang gue takutkan. Jadi Eddie Brock, Venom yang kita lihat, Tom Hardy itu masih sangat jauh untuk bisa
mereveal dari Sony ini siapa Spider-Man mereka sesungguhnya gitu. Jadi gue bener-bener gatel banget gitu ya. Tapi baru-baru ini Tom Holland juga memberikan keterangan di beberapa wawancaranya yang mengatakan bahwa dia sanggup dan juga siap untuk mengerjakan Spider-Man keempat, dan dia bangga bahwa dia salah satu yang ikut andil mengembangkan cerita Spider-Man untuk lebih maju lagi. Bahkan dia salut bahwa 3 film Spider-Man-nya itu bener-bener statistik itu naik hype-nya. Jarang banget film-film yang berhasil sampai 3 film se-hype itu. Jadi gue juga cukup setuju sih, karena memang lagi-lagi Tom Holland kan udah rehat, kita pikir-pikir sejak No Way Home itu kan 2021 ya kalau nggak salah. Sampai detik ini kita nggak pernah lihat Spider-Man di layar kaca, baik itu di series ataupun di film. Jadi ini benar-benar memudar beneran di dunia nyata ini Spider-Man gitu. Jadi kita benar-benar menantikan gitu ya. Memang beberapa waktu lalu kita sempat mendengar di tahun lalu kalau nggak salah, Tom Holland pengen rehat di dunia acting setahun aja, pengen istirahat gitu ya. Dan mungkin sekarang udah lewat, dan kebetulan kan mereka bakal mulai syuting di Oktober. Jadi Tom Holland bakal lanjut memerankan si Peter Parker. Tapi lagi-lagi memang setelah No Way Home kita tahu Tom Holland kan sempat memerankan beberapa film kayak The Uncharted gitu ya. Sayangnya memang kurang berhasil, dengan beberapa film lainnya juga nggak terlalu seberhasil Spider-Man. Kayaknya orang-orang yang masuk ke MCU, masuk ke dunia superhero tuh agak susah ya menghilangkan atau menanggalkan mantel superhero mereka, walaupun mereka sudah memerankan karakter di film-film lain, sehingga kesuksesan mereka di film yang genre superhero ini bener-bener nggak bisa ditandingi dengan film-film yang basisnya kayak solo movie dan sebagainya gitu ya. Dan jelas gue berharap karena Tom Holland ini usianya masih muda banget gitu ya, jadi panjang banget perjalanan dari Tom Holland sebagai Spider-Man. Bahkan kita pengen lihat old Spider-Man, old Peter Parker pada suatu saat nanti. Jadi kalian sehat-sehat gitu ya. Nah, ada juga rumor terbaru yang mengatakan bahwa Spider-Man keempat nanti akan mengambil latar cerita setelah series Daredevil Born Again. Kita tahu sendiri kalau Daredevil juga menghadirkan Punisher, bahkan di beberapa lokasi set syuting mereka bocor Punisher udah join di Daredevil Born Again. Jadi senang banget. Jadi kita benar-benar menunggu detik-detik perpindahan antara Marvel Netflix ke Disney Plus dan juga ke Marvel Studio. Jadi kita menantikan aja bagaimana kejutan mereka selanjutnya. Yang jelas Kingpin juga akan ikut andil dalam cerita antara Daredevil dan juga Spider-Man. Sejauh ini sih baru itu ya update terbaru terkait Spider-Man keempat. Kalau ada update terbaru, kita akan langsung deh kabarin ke kalian ya. So buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lewat cuman ngeklik kebetulan nonton videonya tapi belum subscribe, bantu kita untuk subscribe karena kita akan semangat terus bikin video update terbaru setiap harinya untuk kalian semuanya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.